Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 25080400006. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan sejarah Indonesia. Perkembangan sejarah Indonesia ini sebagai cerminan perjalanan sejarah sosial, budaya, dan politik bangsa. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki tradisi sastra yang dinamis dan multifungsi. Terus adapun hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia ini yang pertama berfungsi sebagai simbol pemersatu bangsa sejak Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, selain alat komunikasi merupakan identitas nasional yang terbuka, dinamis, dan adaptif. Yang ketiga, adapun beberapa sebagai alat integrasi sosial dan pembentuk cara berpikir masyarakat. Adapun hakikat dan perkembangan sastra Indonesia. Yang pertama, pada masa awal tradisional, sastra lisan atau pantun mantra legenda itu menyampaikan nilai adat dan moral. Yang kedua, masa peralihan. Masa peralihan ini mempengaruhi pengaruh Hindu dan Buddha dan Islam menghasilkan hikayat dan syair yang mengandung ajaran moral dan spiritual. Yang ketiga, masa modern dan masa kini. Sastra menjadi media perjuangan, kritik sosial, ekspresi dan individu, refleksi diri, dan hiburan intelektual. Terus adapun fungsi bahasa Indonesia, yang pertama alat komunikasi, yang kedua ekspresi budaya, yang ketiga integrasi sosial, yang keempat bahasa ilmu pengetahuan. Adapun fungsi dan tujuan sastra. Fungsi dan tujuan sastra yaitu yang pertama fungsi dari religius dan didaktis atau masa awal, yaitu hingga menjadi media dokumentasi, kritik sosial dan refleksi identitas atau masa kini. Terus tujuan sastra yaitu memberikan nilai estetis, mengajarkan moral, menghibur dan memperluas imajinasi. Terus adapun jenis karya sastra. Jenis karya sastra ini ada dua, sastra lama dan sastra baru atau sastra modern. Sastra lama ini bersifat lisan, anonim, dan berisi ajaran moral turun temurun. Terus sastra baru atau sastra modern ini dipengaruhi barat, mengutamakan kreativitas individu serta mengangkat realitas sosial dan kehidupan modern. Terus saya akan menjelaskan tentang genre sastra puisi dan puisi, prosa, dan drama. Pengertian umumnya, genre adalah kategori atau tipe-tipe karya sastra berdasarkan ciri-ciri bentuk gaya dan isi. Sastra adalah karya yang menggambarkan hasil kehidupan dan memberikan informasi serta refleksi terhadap hidup. Terus Aristoteles adalah tokoh pertama yang meletakkan dasar teori genre dalam poetika, membagi karya sastra menjadi epik, lirik, dan drama. Terus poin B yaitu puisi. Pengertian dari puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan
kata-kata indah dan kaya akan maknanya melalui diksi, majas, rima, dan irama. Kekayaan makna dalam puisi ini berasal dari pemadatan unsur bahasa. Yang kedua, ciri-ciri puisi lama. Ciri-ciri puisi lama itu yang pertama, nama pengarang tidak diketahui atau anonim. Terus yang kedua, terkait aturan atau jumlah kata per baris, jumlah baris per bait, rima, suku kata. Terus yang ketiga, disampaikan dari mulut ke mulut atau sastra lisan. Terus adapun ciri-ciri puisi baru, yang pertama nama pengarangnya itu diketahui. Terus yang kedua, perkembangan lisan dan tertulis. Terus itu tidak terkait aturan atau baris rima, jumlah baris atau suku kata, itu tidak terkait dengan aturan-aturan dalam ciri-ciri puisi baru. Terus tentang prosa. Yang pertama, pengertian prosa. Kata prosa ini berasal dari bahasa Inggris prose, yang artinya prosa ini mencakup tulisan yang tidak terkait, yang tidak terikat aturan puisi, baik karya sastra atau fiksi maupun non fiksi atau artikel dan esai. Terus yang kedua, ciri-ciri prosa fiksi. Yang pertama, ciri-ciri prosa fiksi itu yang pertama, bahasa terurai atau tidak terkait rima dan irama. Yang kedua, memperluas pengetahuan dan pengalaman imajinatif. Yang ketiga, menyampaikan informasi tentang suatu kejadian dalam kehidupan. Terus yang ketiga, jenis-jenis prosa. Jenis-jenis prosa ini dibagi lagi menjadi dua, prosa modern dan prosa lama. Prosa modern ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, cerita pendek atau cerpen. Yang kedua, novelet. Yang ketiga, novel. Yang keempat, roman. Terus prosa lama. Prosa lama ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, dongeng, fabel, dan hikayat. Nah, sekarang kita memasuki poin drama. Yang pertama, pengertian. Kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang berarti berbuat, berlaku, dan bertindak. Drama adalah kesenian yang melukiskan sifat dan sikap manusia melalui aksi dan perilaku tokoh. Poin kedua, ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama ini ada 3. Yang pertama, naskah disampaikan melalui dialog tokoh. Terus yang kedua, dibangun oleh unsur-unsur seperti genre sastra lainnya atau teruntuk fiksi, ya. Terus yang ketiga, selalu dilengkapi petunjuk kelakuan atau kramagung untuk tokoh. Terus poin ketiga, jenis-jenis drama. Jenis-jenis drama ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama tragedi dan yang kedua komedi. Tragedi ini ada 2. Yang pertama menegaskan bahwa manusia harus menerima nasib yang tak terhindarkan. Terus yang kedua juga menggambarkan kebutuhan manusia untuk memberikan makna pada nasibnya. Terus adapun komedi. Komedi ini ada 2. Yang pertama menggambarkan kemampuan manusia untuk bangkit dari kegagalan. Terus yang kedua menunjukkan kehendak hidup yang tak terpadamkan, dan semangat kegembiraan hidup. Terus kita memasuki materi aliran-aliran sastra. Sastra adalah hasil cipta manusia yang mencerminkan kehidupan dan ekspresi jiwa pengarang terhadap realitas di sekitarnya. Terus aliran sastra adalah paham gaya atau corak tertentu dalam menciptakan karya sastra yang dipengaruhi oleh pandangan hidup,
kondisi sosial, budaya, politik, dan pemikiran pada zamannya. Terus aliran sastra juga berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami cara pengarang menafsirkan realitas melalui teks. Adapun poin-poin aliran sastra, yang pertama itu ada klasikisme. Klasikisme ini menekankan bahwa nilai keseimbangan, kesempurnaan bentuk, dan keharmonisan. Contohnya karya-karya Yunani dan Romawi kuno. Terus adapun romantisme. Romantisme ini mengutamakan kebebasan berekspresi imajinasi, emosi subjektif, dan keindahan alam. Terus adapun realisme. Realisme ini menggambarkan kehidupan secara objektif dan faktual. Terus menyoroti masalah sosial dengan mendekatkan rasional. Tokohnya itu Leo Tolstoy. Terus pengaruh di Indonesianya itu Armijmane dan Ramadan Kiai Haji. Terus adapun poin keempatnya yaitu naturalisme. Naturalisme ini pengembangan realisme yang lebih ekstrim. Terus kehidupan manusianya itu ditentukan oleh lingkungan, tuturan dan kondisi sosial, keturunan dan kondisi sosial. Terus itu menggambarkan sisi kelam kehidupan secara rinci. Terus tokohnya itu Emile Zola. Terus adapun poin yang kelima yaitu ekspresionisme. Ekspresionisme ini yaitu mengungkapkan emosi batin, perasaan subjek dan pengalaman spiritual. Terus bersifat simbolik dan penuh intensitas emosional. Terus tokohnya itu Franz Kafka. Contoh di Indonesianya itu puisi Khairil Anwar. Terus poin selanjutnya yang keenam yaitu surrealisme. Surrealisme ini menggali alam bawah sadar, mimpi dan dunia imajinatif. Terus menghadirkan gambaran yang tidak logis namun simbolik. Tokohnya itu Andri Breton. Terus itu contoh yang di Indonesia itu kayak karya Sapardi Djoko Damono. Terus poin selanjutnya yaitu poin eksistensialisme. Poin ini fokus pada eksistensialisme individu, kebebasan memilih, tanggung jawab moral dan pencarian makna hidup. Muncul pasca perang dunia kedua, yang yaitu tokohnya Jean Paul Sartre. Terus contoh di Indonesianya itu Iwan Simatupang atau Ziarah. Poin selanjutnya yaitu postmodernisme. Postmodernisme ini merupakan kritik terhadap modernisme yang menolak beberapa tunggal, mengutamakan pluralitas makna, relativitas dan intelektualitas. Tokohnya itu Umberto Eco. Terus contoh di Indonesianya itu Ayu Utami atau Saman atau Eka Kurniawan. Terus saya akan melanjutkan materi perkembangan teori sastra. Pengertian teori sastra. Teori sastra adalah seperangkat asas atau hukum yang menjadi alat untuk menganalisis, mengkaji dan mengkritik karya sastra. Teori ini juga membantu pembaca memahami bagaimana
Teks sastra